Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Para peserta pesantren Ramadan, santriwan santriwati SMP Islam Raudhatul Jannah, yang mudah-mudahan semuanya kalian dan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berikan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala aktivitas ibadah kita, dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak Bapak yang Bapak banggakan, materi kali ini Bapak ingin menyampaikan satu hadis. Hadisnya akan Bapak bacakan, nanti kalian mengikuti ya, walaupun dengan jarak jauh, tapi tidak mengurangi semangat kalian untuk menghafal hadis, karena hadis itu adalah perkataan, perbuatan dan ketentuan yang datangnya dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita baca Quran, itu sama dengan kita sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita baca hadis, berarti kita sedang berbicara pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan Bapak sampaikan tentunya berkaitan dengan hadis puasa. Hari ini kita sedang berpuasa. Tentunya puasa yang kita lakukan itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bagaimana puasa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada hadisnya. Ya, dan manfaat dari puasa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini tentunya pasti ada manfaatnya dan hikmah yang sangat besar untuk kehidupan kita, baik kehidupan kita di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Ya, dengarkan, coba simak masing-masing di rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bapak ulang. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Boleh kalian tulis di bukunya di rumah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, barang siapa yang berpuasa karena ada iman di dalam hatinya, karena ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang telah dilaluinya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim adalah ulama hadis yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini menjelaskan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, ini hadis ada motivasi supaya kita bersemangat dalam berpuasa. Man shoma, barang siapa yang berpuasa, imanan, karena ada iman. Maksudnya apa? Karena kita percaya kepada Allah bahwa puasa ini berarti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan puasa ini kita gak boleh makan, gak boleh minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu tentu perkara yang amat berat. Bayangkan tidak makan, tidak minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kita tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Sekali lagi, ini amat berat. Tapi ibadah yang berat ini terasa ringan dan mudah kita laksanakan. Apa sebabnya? Karena ada iman di dalam hati kita. Makanya iman ini menjadi fondasi yang pertama untuk kita miliki dalam kita menghadapi, menjalankan ibadah puasa. Seberat apapun itu ibadah, kalau iman terpatri ada dalam hati kita,
maka itu akan mudah ibadahnya akan kita laksanakan. Dan iman kita itu akan menjadi penentu daripada keberhasilan ibadah kita. Ada orang yang kelihatannya, nih kita punya tetangga, kita punya teman bahkan, badannya kelihatannya sehat, gagah, keker, perkasa. Tapi kalau imannya kagak ada, pasti jam 12 siang, jam 1, jam 2 lagi nongkrong di warteg. Kakinya kelihatan. Ya, ngapain makan, minum, padahal apa? Badannya sehat. Tapi karena imannya tidak ada, dia susah buat jalanin puasa. Tapi sebaliknya, ada orang, kita punya tetangga, kita punya teman, ataupun orang kita lihat, ada anak kecil, bocah SD, adik kelas kita, kelas 2, kelas 3 SD. Dia sanggup puasa, nahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Bahkan ini adik kita ini bahkan penyakitan, artinya sering sakit-sakitan. Tapi adik kelas kita ini mampu dia berpuasa. Kenapa? Karena ada iman di dalam dadanya. Dia yakin ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau puasa kita ada iman. Lalu yang kedua adalah syaratnya wahtisaban. Kita ikhlas semata-mata karena Allah. Ingat, puasa itu ibadah yang cuman kita sama Allah yang tahu. Kalau kita lagi kumpul, nggak ketahuan tuh kita puasa apa kagak. Bisa aja kita pura-pura puasa, bibir basah, bibir kering, ya. Nggak apa, kita seakan-akan lagi puasa, jalannya dilemes-lemesin, ngomongnya nggak semangat. Ditanya puasa. Pas obrolannya kumpulnya selesai, dia masuk ke rumahnya, dia buka kulkas, dia minum. Ini puasa ibadah tersembunyi, beda sama sholat. Kalau kita sholat, orang lain bisa lihat kita lagi sholat. Kalau kita baca Quran, orang lain bisa lihat kita atau dengar kita lagi baca Quran. Tapi puasa nggak bisa dilihat. Nah, ini kita makanya puasanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bukan karena kita ria, nih saya udah puasa, kuat. Nggak juga boleh begitu. Ya, atau puasanya karena apa? Biar supaya dapat THR. Nanti kalau saya nggak puasa, saya nggak dapat THR. Aku udah saya puasa maghrib, ya puasa. Mana puasanya habis subuh tidur, bangun-bangun menjelang maghrib. Ya nggak bagus itu ya. Nah, ini puasanya bukan karena Allah, tapi puasanya karena pengen dapat THR, tunjangan hari raya dari siapa? Dari orang tua. Nah, berarti bukan karena Allah. Nah, makanya wahtisaban menjadi syarat yang kedua. Kalau syarat yang pertama kita punya iman ada, wahtisaban kita puasanya karena Allah, bukan karena pengen dipuji sama orang lain, sama orang tua, bukan karena pengen dipuji, bukan karena pengen dapat nilai dari guru, maka barulah kita dapat apa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka dosa kita yang pernah kita lewatin, yang pernah kita lakukan. Kita ini manusia pasti tempatnya salah dan dosa. Banyak dosa yang kita lakukan, dari mulut jahil sama temen, ngatain temen, ngebully temen, hina temen, meremehkan temen. Sering kita di kelas suka menghina, ngatain temen kita yang kita nggak pas lihat di mata, dikatain sama kita. Nah, ini itu dosa keluar dari mulut. Dosa dari mata, kita buka handphone lihat sesuatu yang dilarang Allah. Dosa dari telinga, dengerin gosip. Dosa tangan jahil sama temen. Dosa kaki melangkah ke tempat yang dilarang Allah. Kan banyak dosa-dosa. Belum dosa hati kita, orang lain kita omongin dalam hati kita, ya walaupun dia nggak tahu tapi Allah tahu. Dosa kita banyak. Dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa yang telah lalu dihapus oleh Allah. Apa sebabnya bisa kita dihapus dosa kita? Yaitu dengan kita berpuasa. Syarat puasanya dua. Satu, iman kepada Allah. Yang kedua, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Tugas untuk hadis yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, kalian hafalkan. Nanti hafalannya yang tadi Bapak bacakan sekali lagi ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisyaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ikhlas karena Allah, maka dosanya akan diampuni, yaitu dosa yang telah dilewatinya. Ini saja dihafalkan, serahkan kepada guru BT Aki. Nanti
mungkin akan diserahkan kepada Bapak dan nilainya akan diberikan kepada wali kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua dan berharap mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian mudah-mudahan dibimbing menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang ahlul jannah. Mudah-mudahan kelak nanti akan langsung dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.